Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 22 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 15 saham serta review IHSG. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama ke IHSG. IHSG hari ini ditutup di harga 7.218,91, mengalami peningkatan 30,59 poin serta perubahan harga 0,43%. Oke, kalau kita lihat dari volume, volumenya masih kecil sebenarnya, tapi paling nggak ya nggak sekecil kemarin ya, nggak terasa sepi banget. Ini bandar lokal hari ini jualan lagi. Nah, ini saya nggak tahu kenapa data kemarin hilang ya, padahal kemarin itu salah satu distribusi asing yang cukup besar, berarti ini dia sebenarnya udah distribusi di sini. Nggak tahu stok diminta ngilangin atau gimana, karena ada beberapa memang yang hilang-hilang juga nih. Oke, ya IHSG seperti analisa sebelumnya ya, saya sampaikan bahwa saya rasa hari ini hijau. Ya, puji Tuhan benar. Ya, dan sekali lagi ya saya sampaikan ini dia sudah main di bawah ini. Ya, main di bawah resistennya warna orange. Dan saya sampaikan ini akan menjadi resisten. Walaupun dia turun, ya ini menjadi resisten dan dia tertahan hari ini. Ya, masih ketahan. Jadi kalau ini di break ya dan tutupan besok bisa di atas 7231, nah mudah-mudahan bagus ya. Kenapa ya? Karena berarti secara weekly ini candlenya naik ke atas nih. Ini kan dia buka di sini gitu kan. Kalau besok tutupan di sini berarti hijau dengan ada rambut dari bawah, jadi hammer. Oke, tapi kalau misalnya dia gagal atau tutupan di area sini ya jadinya candle minggu ini doji gitu. Ya kalau doji, nah ini kan dia udah ada merah gitu kan. Nah berarti secara weekly ini kondisinya lagi bingung. Apakah akan lanjut naik atau bisa lanjut koreksi dalam. Seperti itu. Ya, jadi ini ya kita sih punya gap di atas. Ini sih saya optimis ya, optimis untuk ditutup nih gap atas. Ya pasti nanti terbang-terbangan lah saham-saham itu. Apalagi ya market cap besar. Seperti itu ya untuk IHSG. Baik, kita langsung saja ke KIN. KIN ditutup di harga 870 dan perubahan harga positif 7,41%. Kalau kita lihat dari volume, ya dia normal ya, netral dan cukup tinggi lah karena di atas volume MA. Bandar lokal hari ini kembali masuk, bandar asing masuk tipis setelah 3 hari distribusi. Oke, KIN ini kalau hari ini dia netral. Yang beli ada PD, ZP, GRCC, yang jualan MG, EP, YPEC. Nah ini memang ada bandar PD yang akumulasi ya di saham KIN ini. Bahkan bandar MG pun distribusi masih ditahan ya sama PDZP ini, jadi bagus banget. Oke, KIN ini kalau secara candle dia hari ini cukup menarik. Dia break dari resisten di 865. Kalau besok dia bisa bertahan di atas 865 ini untuk 2 hari ya bagus. Tapi kalau besok tiba-tiba ada volume spike ya harusnya bisa dilihat. Kalau KIN jebol 910 ini potensi ke 1000. Oke, untuk KIN ya. Jadi dia ini di sini udah naik tinggi. Dia ada istirahat dan ini ada distribusi. Jadi menurut saya sehat kalau dia bisa bertahan di 865. Tapi kalau besok false breakout, nah ini ya beda cerita lagi. Oke, seperti itu ya untuk KIN. Lanjut selanjutnya ada Gold. Gold ditutup di harga 560 dengan perubahan harga positif 8,74%. Ini kalau kita lihat dari volume hari ini memang volume tinggi sekali. Bandar lokal ini jualan, bandar asing ini juga jualan. Kalau kita lihat call ini dia di normal distribusi, yang jualan AO, MGTP, yang beli CC, XC, XLPD. Nah ini sebenarnya agak mengkhawatirkan secara bandarmologi. Kenapa? Karena ini yang distribusi semuanya bandar. Yang nampungin siapa? Retail. Ya ini benar-benar murni bandar semua yang distribusi, ini yang nampung retail. Dan ini call, ini kalau saya lihat di sini ada satu tick ya, satu tick gap. Dan kalau melihat kondisi seperti ini, sepertinya masih bisa untuk koreksi dulu untuk call. Koreksinya kemana? Ini kalau misalnya ARB aja dia baru ke 520. Ya, 520 nyampe enggak? Ya, antara 520 atau 525. Ya. Jadi potensi mungkin dia nutup dulu. Kalau udah tutup baru dia akan naik lagi ke atas. Seperti itu. Ya.
selama dia nutup nggak ARB harusnya bisa lanjut naik. Tapi kalau sekarang kondisinya memang agak mengkhawatirkan. Oke, seperti itu ya untuk call. Lanjut selanjutnya ada Siko. Siko ditutup di harga 185 dan perubahan harga positif 1,65%. Kita lihat hari ini volume dan beberapa hari ini volume Siko tipis. Bandar lokal keluar, bandar asing masuk tipis. Nah ini kalau kita lihat Siko small distribusi yang jualan XL, KK, YBRG, yang beli LG, JC, EPC, CC. Oh, CD, EPCC. Nah ini ya volumenya tipis sekali, jadi mau dibilang ada akumulasi juga ya akumulasi tipis gitu kan, dadang lepas barang retail nih. Dan Siko ya kalau kita lihat dia masih tertahan EMA 20 tapi kembali naik di atas 184-nya ini, 183-nya harusnya masih bagus. Memang butuh volume yang oke untuk Siko breakout. Nah ini kalau dia bermain di sini ya ini datang dari atas gitu kan. Ini potensi dia rounding ya dengan neckline yang warna hijau ini. Itu jadi ini turun dia rounding. Nah, ini jebol potensinya Siko bisa ke area sini lagi. Ya sini. Seperti itu. Ini gap kemarin ditutup ya ini gap jadi resisten sekarang. Di area 205 204 sampai 208. Ya, untuk Siko seperti itu. Lanjut selanjutnya ada IATA. IATA ditutup di harga 147 dan perubahan harga positif 3,52%. Kalau kita lihat dari volume ya rata-rata lah ya masih di bawah volume EMA tipis. Bandar lokal ini masih jualan deres, bandar asing ini juga jualan deres. Kalau kita lihat IATA hari ini di big distribusi yang jualan AKCC EPSQ yang beli YPZP DRNI. Nah ini AK jualannya deres banget, yang nampungnya kecil-kecil ya. Oke, IATA secara candle ini sebenarnya kurang naik ya. Kalau naik dikit bagus. Nah ini dia mantul di area seperti sebelumnya nih. Dan dilihat aja historinya terbang tinggi. Dan bentukan candlenya hampir mirip itu kan. Cuma ini kurang tinggi jadi lihat besok ya. Kalau dia paling nggak bisa tutupan di atas MA20 200-nya ini. Di 150 lah. Nah itu bagus untuk IATA. Menarik. Oke. Untuk IATA. Kalau cut loss-nya di mana ya jelas di bawahnya aja udah. Di bawah 133 untuk IATA. Ya jauh memang jauh tapi ya cut loss di situ aja. Selama main di sini masih aman. Oke, untuk di atas seperti itu. Lanjut selanjutnya ada ADMR. ADMR ditutup di harga 1895 dan perubahan harga positif 8,29%. Ini kalau kita lihat dari volume, ini breakout volume, bandar lokal masuk lumayan, bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat ADMR di big akumulasi, yang beli PD, AZ, CSB, KAK, yang jualan BB, JC, YP, ZP. Nah ini udah PD, AZ akumulasinya mantep banget ya. Dan ya saya juga kemarin sampaikan di grup sebenarnya untuk ADMR watch ya kalau misalnya dia besok hijau nih potensi membal ternyata ya 8%. Nah ini kondisinya kalau saya sih mau buat ADMR nih kalau plannya udah fix breakout di 190 kalau kuat gitu dan ini kan dia belum jadi dilihat besok sama ya besok hari terakhir kalau dia berhasil breakout 190 ya baru bisa entry lah. Kenapa kalau enggak ya kayak gini terus di bawah terus turun. Ya untuk supportnya pakai ini aja ya, pakai uptrend line minor ini. Jadi kalau beli sekarang cut loss-nya itu di 1700 jauh banget. Tapi ya kalau untuk emang 3%, 3,5% ya untuk trading ya monggo bisa juga. Gitu. Ya ini kalau dilihat ya dia cup and handle lagi rounding, break di 1980, 1980 ya bisa terbang tinggi. Targetnya ADMR masih ke 2500 dari saya. Oke, selanjutnya ada INKP. INKP ditutup di harga 910 dengan perubahan harga positif 1,68%. Jadi kalau kita lihat dari volume, dia hampir sama seperti volume sebelumnya. Bandar lokal ini keluar makin deres, bandar asing juga keluar makin deres. INKP jelas hari ini di big distribusi, yang jualan AK, IF, ZPKZ, yang beli BB, YP, CSLC. Ini yang beli memang fix nge-HK ya, jadi harganya naik. Dan ini kalau saya lihat INKP ini besok potensi hijau.
Ya, break di atas 920 bagus, balik lagi ke arah 9.600-an ini. Untuk INKP dia secara candle ini menarik dan breakout MA20 serta apa ini namanya, membal di support. Oke. Jadi ini menarik banget sebenarnya untuk INKP dan dia gap ini udah ditutup dengan candle bagus, bisa potensi lanjut ke atas ke 9.600. Tapi hati-hati INKP ini kalau dia nggak kuat balik ke sini sangat potensi dia double top kalau dia nggak kuat. Tapi kalau jebol ya ngacir gitu. Nah ini baru wave 1, 2, 3, 4, 5 dia istirahat ya, secara kecilnya dia istirahat, makanya perlu dilihat. Tapi kalau dia jebol ya ini jadi wave 1, 2, 3 nanti naik, 4 baru 5. Mentok-mentok INKP bisa ke 14.000 kalau dari saya sih. Tapi sabar, butuh waktu. Ya, untuk INKP seperti itu, cut loss di mana ya jelas di bawah 8.900. Wajib cut loss. Seperti itu untuk INKP. Lanjut selanjutnya ada SEMA. SEMA ditutup di harga 220 dan perubahan harga positif 11,11%. Kalau kita lihat dari volume dia juga masih tipis di bawah secara volume dia sudah lebih tinggi tapi lebih kecil daripada sebelumnya gitu ya. Dan volumenya ada break volume MA. Bandar lokal ini kembali jualan tipis, bandar asing masih distribusi tipis-tipis. SEMA hari ini netral. Yang beli ada NI, CD, YB, LJ, yang jualan XA, DH, PC, YP. Ya, jadi sama-sama kuat dan secara candle SEMA ini kalau dia berhasil break di sini di 226, oke, SEMA 226 dia potensi ngacir. Ngacir kemana? Ngacir ke 250-an dulu. Ya, ke 250-an dulu. Nih, bisa 11%, 14%. Ya, cut loss di mana untuk SEMA kalau beli sekarang cut loss di bawah 198. Jauh-jauh. Tapi kalau mau ketat ya asal di bawah 208 aja. Itu. Ya, untuk SEMA dia kondisi lagi breakout. Kemarin retest, hari ini breakout lagi. Jadi ini menurut saya masih bagus untuk SEMA. Bisa kembali naik ke atas nih. Oke. Nah, ini dia juga baru mau balik uptrend lagi. Jadi nunggu waktu, nunggu timing aja untuk SEMA ini. Lanjut selanjutnya ada WINS. WINS ditutup di harga 278 dan perubahan harga positif 7,75%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal masih terus jualan, bandar asing masih terus jualan juga. WINS di big distribusi yang jualan IF, AK, KIYJ, yang beli CP, SQ, PD, KK. Ya, memang WINS secara teknikal menarik ya. Dia saya analisa udah dari bawah nih, dari sini gitu kan, dari sini WINS ini potensi ke sini dikasih, kita tarik Fibonacci dan lain-lain ya ini tercapai semua gitu. Oke, ini jadi sekarang saya izin hapus. Kenapa ya, kita upgrade gitu kan. Untuk WINS ini sini. Nah, ini ya 283 ini ada resist. Dia anggapannya dia breakout karena dia ini high sebelumnya nih. Oke. Begitu dia breakout ini bisa potensi ke 295 sampai 300 untuk WINS. Cuma ini harus hati-hati ya karena distribusinya ini deres banget. Ya, distribusinya ini deres, takutnya taking profit. Masih wait and see dulu lah sampai ada bandar yang benar-benar akum. Ya, cuma kalau misalnya mau ngicip-ngicip ambil 2-3%, lihat di market lah. Ya, ini udah terlampau tinggi. Kondisinya dia memang breakout tapi ya ada resikonya juga bisa dibanting deres ini. Oke, seperti itu untuk WINS. Lanjut selanjutnya ada CMPP. CMPP ditutup di harga 264 dengan perubahan harga positif 10%. Kalau kita lihat CMPP ini dia volumenya oke, menarik. Bandar lokal ini jualan, bandar asing ini jualan tipis-tipis ya. Hari ini dia di big distribusi, yang jualan KK, SQ, LSTP, yang beli CC, PD, YU, BQ.
Oke, untuk CMPP ini menarik, dia breakout di 260. Oke, dia breakout di 260. Targetnya kemana? Targetnya ya ke atas lagi ke 300. Ini ada beberapa view yang saya lihat ya, dia potensi inverted head and shoulder. Oke, inverted head and shoulder dengan targetnya CMPP. Ini kalau berhasil, nih bisa ke resist selanjutnya di 400-an. Ya, untuk CMPP. Ini menarik dia dan udah mulai ada volume-volume gitu kan. Koreksinya kemarin ini tipis banget, jadi ini harusnya masih bisa up untuk CMPP. Ini saham high risk ya, saham high risk, dan dia maksimal 10% sama seperti Cars ya, diakselerasi. Oke, lanjut selanjutnya ada PSKT. PSKT ditutup di harga 105 dan perubahan harga positif 7,14%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA jauh, bandar lokal ini jualan, bandar asing juga udah 2 hari jualan. PSKT hari ini dia netral, yang beli IN, YP, YB, BK, yang jualan AI, YJ, XAZP. Ini AI jualan deres, yang nabungnya kecil-kecil. Oke, yang menarik memang PSKT ini kita udah bahas juga dari bawah gitu ya. Udah bahas dari bawah, dia sempat golang-galing ya, uget-uget, dan ini Fibonacci saya rasa cukup valid. Kenapa ya? Karena di area-area ini membal, dia begitu break dia bisa lanjut naik, dan ini 110 ketahan gitu kan. Jadi PSKT sudah kode target 114, 115. Oke, dan ini sedikit lagi. Jadi kalau misalnya mau entry, ini sebenarnya bisa 105. Ya, targetnya ke situ dulu, tapi kalau jebol ini potensi ke 130 untuk uji high-nya sebelumnya. PSKT. Seperti itu. Ya, cut loss di mana? Di bawah 96 cut loss-nya PSKT. Lanjut, selanjutnya ada MDKA. MDKA ditutup di harga 4240 dan perubahan harga positif 2,42%. Kalau kita lihat dari volume, ya dia ini cukup tipis, bandar lokal masuk, bandar asing ini masuk tipis. MDKA hari ini di big akumulasi, yang beli OD, KZ, BKDX, yang jualan BB, CS, YP, YU. Ini OD akumulasi cukup bagus ya, gede juga. MDKA hari ini dia ketahan resist di 4240 ini. Oke, ada resist lanjutannya di 4300, ini sepertinya akan berat karena ada downtrend line atapnya yang belum bisa dijebol. Bahkan ngelewatin pun enggak. Ya, tapi ini kalau dia jebol, ya MDKA ini jebol, ini targetnya bisa jauh. Ya, minimal bisa ke 5.800 ini lagi untuk MDKA. Seperti itu. Ya, ini jauh banget. Ya kan, kalau ini di break, ini di break gitu kan. Ini penanya dia. Ini di break dari sini. Kita geser sini. Oh, bahkan bisa ke 6.500 lagi. Ke target Fibonacci. Seperti itu. Ya, untuk MDK. Kalau sabar, ini harusnya bisa nyampe ke sana. Cut loss di mana? Cut loss di bawah 4.075. 4.000 lah. Ya, 4.000. Oke, selanjutnya ada BES. BES ditutup di harga 174 dan perubahan harga minus 0,57%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing juga jualan setelah ada akumulasi. BES jadi big distribusi, yang jualan AK, AZBK, yang beli YP, YU, XJ. Oke, BES ini masih on the track ya. Cut loss di bawah 170 dan ini masih on the track ya. Ini salah satu menu dari Stock Dictionary. Masih area beli, target kita ke 190-an, 180 sampai 190. Uji high-nya begitu ini jebol potensi ke 200. Dan ya mudah-mudahan ini bukan awal dari distribusi gitu kan. Ini kayak dia ada sehari distribusi, tapi habis itu lanjut dinaikin. Ya ini lagi konsol. Untuk saat ini sih masih oke. Ya belum ada tanda-tanda gimana, cuma ini masih oke. Semoga masih bisa naik.
Cut loss di mana? Di bawah 170 ya. Ini ada MA20 mulai mendekat. Ya kemarin antara diuji dan enggak nih. Dan hari ini menguji lagi. Ya, mungkin sampai benar-benar nyentuh baru dia terbang untuk base. Lanjut, selanjutnya ada MAPI. MAPI ditutup di harga 1120 dan perubahan harga minus 1,75%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Bandar lokal ini masuk terus, ya, yang bandar asingnya jualan. MAPI dia di big akumulasi hari ini, yang beli CCAKODDP, yang jualan RXBB BKZP. Ini menarik ya, ada bandar yang akumulasi sangat besar hari ini. MAPI ini targetnya bisa ke 1250. Itu dari apa? Ini dia tercipta double bottom. Oke, double bottom 1250. Target pertamanya dia ke 1200 dulu untuk MAPI. Ya, harusnya ini bisa tercapai ke sana. Dia breakout dari penannya dia nih. Ya, dari penan dia yang rata banget, dia berhasil breakout, dan breakoutnya itu beda dengan sebelumnya ya. Kemarin keluar tapi masih ketahan, ada resist. Sekarang dia keluar di atas resist bertahan. Jadi ini masih menarik ya bagi saya. Seperti itu. Ya, ada resist nih di 1150 dan kemarin mentok ya. Kemarin mentok, hari ini juga mentok gitu. Jadi ini kayaknya resist kuat di 1150 untuk MAPI. Lanjut, selanjutnya ada BHIT. BHIT ditutup di harga 70 dengan perubahan harga positif 4,48%. Kalau kita lihat dari volume ini menipis, bandar lokal masuk, bandar asing juga masuk. Nah, ini keluarnya tipis-tipis ya. BHIT dia masih di big akumulasi, yang beli EPCC YUNI, yang jualan YPAI HPPD. Oke, BHIT coba kita cek dari tanggal 29 Juli. 29 Juli. Nah, ini ada EP. EP yang masuk hari ini, dia entry lagi. Dan ternyata harga dia di 71. Ya, mepet. Dia taking profit ini jelas ya, dia beli di sini, ya, beli di sini, dia naikin, dia jual, taking profit itu jelas. Dan harganya masih di sini, dia membal MA 60. Nah, ini BHIT harusnya masih bisa menarik. Gitu. Ya karena rata-ratanya dia udah mirip. Cuma memang kalau kita mau lihat dari jauh ya dia masih ada di 7 Juni. Dia pasti masih ada di bawah. EP ya di 64. Ya cukup jauh. Tapi dilihat hari ini dia mulai entry lagi ya, dan ya harusnya masih oke. BHIT sih harusnya 86 ini masih bisa ke hit ya, dan 92 ini masih bisa. Seperti itu ya untuk BHIT. Cut loss di mana? Di bawah 65. Lanjut, selanjutnya ada MTEK. MTEK ditutup di harga 1705 dan perubahan harga minus 1,45%. Kalau kita lihat dari volume ini masih menipis ya. Jadi koreksi-koreksi setelah naik ini dia tipis koreksi volumenya. Bandar lokal jualan, bandar asing juga jualan. MTEK dia di big distribusi, yang jualan YU, AK, LGYP, yang beli ECC, SU, XJPF. Jadi kalau kita coba cek aja dari tanggal 16 September sampai hari ini. Nah, ini ada CS, RX. Ya, CS di 1770. Oke, ini rugi berarti kan sekarang. Dan MTEK hari ini tutupannya pas banget ketahan sama ini ya. Channel uptrendnya warna ungu ini. Nah, ini kemarin membal di sini, ini dia break langsung terbang. Oke, dan dia hari ini ketahan. Nah, ini mudah-mudahan, dan ini udah ada doji ya. Nah, ini besok bisa hijau paling nggak, atau doji itu nggak jebol. Ini harusnya bagus, masih oke. Jadi kita beli di low level banget untuk MTEK. Target masih sama akhir tahun ke 2700 lah. Ya, naik 1000 poin, mudah-mudahan bisa. Cuma harus sabar. Ini digital kayaknya masih ketahan, tapi kayaknya tahun depan kayaknya digital ini bisa manggung. Ya, tahun ini kayaknya digital belum lah. Tapi tahun depan ini banyak digitalisasi yang kayaknya memang
bisa mengkerek harga sahamnya. Tuh, jadi kita sabar aja untuk tahun depan, mulai kumpulin dari sekarang, mumpung belum terbang ya kan, masih low. Ya sabar-sabar aja. Gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah menonton dan berpartisipasi dalam video kali ini, entah itu di Telegram ataupun komen ya. Saya belum sempat bacain komen, mohon maaf. Tapi kalau ada waktu saya coba bahas dan requestan dari Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, terima kasih untuk supportnya. Salam sehat selalu.